Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari Jamani menghadirkan yaitu permasalahan percayanya dengan nasab Sunan Gunung Jati dalam manuskrip naskah Keprabon yang penulisnya itu tidak dikenal, yang dalam bukunya yang berjudul Terputusnya Nasab Habaib kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang diteliti penelitinya adalah seorang ahli nasab yang baru lahir, ilmuwan yang baru lahir, yang berpendapat bahwa yang paling sahih itu jalur atau nasab leluhur dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melalui jalur Imam Musa Al-Qadim yang tercantum dalam manuskrip naskah Keprabon Cirebon. Penggunaan tes DNA untuk meneliti keabsahan silsilah jalur Alawiyin di kalangan internasional juga sudah dilakukan oleh Naqib Jordan dan Naqib Mesir. Sehingga sang peneliti nasab memperbandingkan data hasil tes genetik dengan data yang tertulis yang dilakukan peneliti dari kalangan yaitu keluarga Wali Songo yang tergabung dalam wadah organisasi Na'at atau Naqobah Ansab Aulia Is'ah, memenuhi kaidah ilmiah ilmu nasab internasional. Silsilah yang dianggap paling sahih oleh pihak sang peneliti untuk jalur leluhur Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah yang melalui jalur Imam Musa Al-Qadim Al-Husaini. Sebagaimana data yang dipelihara atau yang ada oleh pihak Keprabon Cirebon. Berikut silsilah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam naskah Keprabon dengan judul Pustaka Asal Usul Kesultanan Cirebon, transliterasi dan terjemahan oleh Pangeran Hempi Raja Keprabon dan Muhammad Mukhtar Zaidin, yaitu sebagaimana berikut. 1. Baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai putri yang bernama Syarifah Siti Fatimah yang menikah dengan Imam Ali radhiyallahu anhu. Punya putra yang bernama Sayyid Husain, punya putra yang bernama Zainal Abidin, punya putra yang bernama Muhammad Mubarakin, punya putra yang bernama Imam Ja'far Shodiq, punya putra yang bernama Imam Musa Al-Qadim, punya putra yang bernama Khalizam, punya putra yang bernama Habi Jamali, punya putra yang bernama Ahmad Naqidi, punya putra yang bernama Ali Naqidi, punya putra yang bernama Hasan Sukri, punya putra yang bernama Muhammad Dadi, punya putra yang bernama yaitu Ratu Bani Israel,
punya putra yang bernama Ratu Mesir, punya putra yang bernama Raja Duta, punya putra yang bernama Kanjeng Sinuhun Charbon atau Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Berikut pernyataan pihak yang terkait dengan penelitian naskah Keprabon dengan judul yaitu Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon. Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon, koleksi Keprabonan, adalah karya anonim, bukan karya ahli nasab keraton, dan bukan merupakan rujukan hujah nasab yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, dan juga bukan untuk hujah nasab para wali songo yang lainnya. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, manuskrip ini berusia 100 tahun. 100 tahun lebih ditulis oleh ahli sejarah keraton yang tidak menyebut namanya di dalam manuskrip tersebut. Beliau hanya menyebut dirinya sebagai anonim saja, bukan ditulis oleh ahli nasab keraton. Seperti contoh Munsib Keraton Cirebon dan Nakib Keraton Cirebon yang bertugas mencatat keturunan Keraton Cirebon. 7 turunan atau turun-temurun dari abad 15 Masehi hingga hari ini. Kesultanan Cirebon sendiri memiliki puluhan rantai silsilah kuno yang terpelihara rapi hingga sekarang ini, yang mencatatkan keturunan asli Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, baik Cirebon dan Banten, atau untuk Banten sampai beberapa grade yang dilanjutkan oleh para munsib Kesultanan Banten sendiri. Mata rantai silsilah Keraton Cirebon itu sudah berusia sekitar 300 tahun lebih, atau sudah uji tes karbon, lebih tua daripada pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon yang jadi perdebatan di publik luas karena menisbatkan nasab Syarif Hidayatullah ke Musa Al-Qadim bin Imam Ja'far Shodiq. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang perawinya tidak dikenal itu majhul, ditolak sebagai hujah atau dasar atau dalil untuk menetapkan suatu hukum. Begitu pula ditolaknya pendapat ilmuwan baru, ahli nasab baru, bahwa yang paling sahih jalur atau nasab leluhur Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melalui jalur Musa Al-Qadim
sebagaimana yang tercantum dalam manuskrip naskah Keprabon di Cirebon. Karena dari sisi sanad atau perawi, yakni penulis manuskrip naskah yang anonim, naskah yang majhul atau tidak dikenal, dan dari sisi maten atau redaksi juga memuat nama-nama yaitu majhul yang tidak dikenal dan tidak familiar di tengah terdengar oleh telinga orang Arab, yaitu seperti contoh di urutan yang ke-8 Kalijam. Dan yang Kalijam itu yang katanya punya anak. Urut ke-9 Ahmad Naqidi. Yang ke-10 yaitu punya anak Ali Naqidi. Punya anak lagi yaitu Hasan Sukri. Punya anak lagi yaitu Muhammad Dadi. Begitu pula dalam penulisan nasab mencantumkan atau kabarnya nama gelar seperti gelarnya yaitu Ratu Bani Israel. Kemudian Ratu Hud Mesir. Kemudian Ratu Duta. Kemudian Kanjeng Sinuhun Charbon atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan kabarnya Ratu Bani Israel gelar untuk kakeknya Sunan Gunung Jati, yakni Sayyid Ali Nurul Alam. Sedangkan Ratu Hud Mesir gelar untuk ayahnya Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Abdullah yang menikah dengan Nyai Hajah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda atau Nyimas Rara Santang. Lalu bagaimana? Lalu siapakah Raja Duta yang dalam silsilah tersebut justru menjadi ayahnya Sunan Gunung Jati? Tidak percayanya dengan nasab Sunan Gunung Jati yang termuat dalam naskah negara yaitu Kerta Bumi, pertemuan agung Gotra Sawala, yakni pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan, dan para alim ulama senusantara dan mancanegara pertama yang dimulai pada tahun 1677 Masehi di Cirebon yang diketuai oleh Pangeran Raja Nasiruddin atau yang bergelar Wangsakerta melakukan pengumpulan, penelitian, dan penafsiran terhadap naskah-naskah yang ada. Penelusuran tersebut yang menghasilkan sebuah yaitu kitab pada tahun 1680 Hijriah
yang diberi nama yaitu kitabnya itu Negara Kertabumi yang memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah dalam Tritya Sarga yang isinya sebagaimana berikut. Yang ke-1 dimulai dari baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Sayyidah Fatimatu Az-Zahra, punya anak Sayyidina Husain As-Syahid, punya anak Imam Ali Zainal Abidin, punya anak Imam Muhammad Al-Bagir, punya anak Imam Ja'far As-Shadiq, atau itu di Madinah, punya anak yaitu Muhammad An-Naqib, punya anak Isa Arumi, punya anak Ahmad Al-Muhajir, punya anak Imam Ubaidillah, punya anak Alwi Al-Mubtaqir, punya anak Muhammad Mola Asauma'ah, punya anak yaitu Alwi Sohib Bait Jubair, punya anak Ali Kholi Khosam, punya anak Muhammad Sohib Mirbat, punya anak Alwi Amul Faqih Hazramut, punya anak Abdul Malik yaitu India, punya anak Amir Abdullah Han, punya anak Amir Ahmad Syekh Jalaluddin, punya anak Jamaluddin Al-Husain, punya anak Ali Nurul Alam, punya anak Syarif Abdullah yang menikah yaitu dengan Nyi Hajah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda yaitu Nyimas Rara Santang yang menikah, punya anak yaitu Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil atau Susuhanan Jati atau Susuhanan Cirebon. Silsilah daripada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam negara Kertabumi serupa dengan silsilah dari sebuah organisasi peneliti silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi peneliti Nasab Naqobatul Ashraf Al-Kubro dan Robitoh Alawiyah yang juga tercantum dalam kitab Samsu Az-Zahirah fi Nasabi Ahli Al-Baiti karya yaitu ulama Yaman Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Silsilah lengkap Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah sebagaimana berikut. Rasulullah SAW punya anak yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib Al-Zah, punya anak Sayyidina Husain, punya anak Sayyidina Muhammad Al-Bagir, punya anak Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, punya anak Sayyidina Imam Al-Uredi, punya anak Sayyid Muhammad An-Naqib, punya anak Sayyid Isa Arumi, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak yaitu Sayyid Imam Ubaidillah, punya anak Imam Alwi Al-Awal, punya anak Imam Sayyid Muhammad Sohibus Saumah, punya anak yaitu Sayyid Alwi As-Sani, punya anak yaitu Sayyid Muhammad Sohib Mirbat Hadramut, punya anak
yaitu Sayyid Alwi Amil Faqih Hadramut, punya anak yaitu Sayyid Abdul Malik, punya anak Sayyid Abdullah Az-Zamad Khan, punya anak Sayyid Ahmad Syekh Jalaluddin, punya anak yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Husaini, punya anak Sayyid Ali Nurul Alam, punya anak Syarif Abdullah Umdatuddin, punya anak yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesimpulan tesis atau tulisan yang dibuat oleh seorang ahli nasab ilmuwan baru yang sedang mengingkari Imam Ubaidillah adalah keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi, tidak ilmiah karena bertentangan dengan fakta bahwa para wali songo adalah keturunan dari Sayyid Amir Abdul Malik bin Sayyid Alwi Amul Faqih yang merupakan keturunan dari Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir bin Imam Isa Arumi. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah sebagaimana persamaan. Jadi persamaan antara keyakinan dari Robitoh Alawiyah dan keyakinan dari Naqobatul Ashraf Al-Kubro bahwa Syarif Hidayatullah itu adalah keturunan dari Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Mudah-mudahan dengan perbandingan beberapa nasab yang diterangkan menjadikan suatu menambahi wawasan bagi kita semua dan menjadikan suatu referensi perbandingan yang ada, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada wali-walinya Allah Ta'ala, keberkahan dari dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW fid-dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.